qiblati ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materinya disampaikan poin-poin penting saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang ini di kelas ini dengan mata kuliah filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang Sokrates, biografi dan pemikirannya. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, yang pertama itu ada biografi Sokrates. Sokrates merupakan filsuf pertama yang dilahirkan di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Bapaknya bernama Sophroniscus, adalah seorang pemahar atau pembuat patung, dan ibunya bernama Phainarete yang berprofesi sebagai seorang bidan. Pada awalnya Sokrates ingin mengikuti jejak bapaknya menjadi seorang pemahar patung, tetapi pada akhirnya ia berganti profesi menjadi seorang filsuf. Sokrates tipikal yang adil sehingga ia tak pernah berlaku zalim. Ia begitu pandai menguasai dirinya sehingga ia tak pernah memuaskan hawa nafsunya dengan merugikan kepentingan umum. Sokrates memiliki badan yang pendek, sedikit gemuk, mulutnya lebar, hidungnya botok, dan matanya terbulur. Tetapi kekurangannya yang terdapat pada tampan dan perawakan tubuhnya diliputi oleh kelebihan budinya seperti jujur, adil, dan baiknya. Tabiatnya sehari-hari ialah berjalan sekeliling kota mempelajari tingkah laku manusia dari berbagai segi kehidupan. Sokrates berdialog dengan setiap orang yang dia temui, ahli politik, pejabat, tukang, pelukis, dan lain-lain. Dan Sokrates melontarkan pertanyaan kepada mereka tentang aktivitas mereka sehari-hari, seperti apa pekerjaan mereka dan sebagainya. Sokrates juga pernah mengikuti semacam wajib militer sebagai hoplites atau prajurit. Ciri-ciri khas prajurit ini adalah mereka membiayai seluruh perlengkapannya. Sokrates ikut dalam pertempuran di Potidaea, Amphipolis, dan Delio. Sedangkan terhadap hidup politik, Sokrates bersikap aman, alergi, dan perintis meskipun bukan seorang politik. Kematian Sokrates terkait erat dengan hubungan Enitos, seorang tokoh politik yang ikut andil dalam pemulihan sistem pemerintahan demokratis di Athena. Enitos menuduh Sokrates tidak percaya dengan dewa-dewi yang diakui polis Athena dan bahkan mengenalkan doktrin-doktrin religius yang baru. Selain masalah religius, Enitos juga menuduh Sokrates telah meracuni kaum muda dengan doktrin-doktrinnya yang sangat menyerang praksis politik dan hidup politis Athena masa itu. Sokrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan. Dia filosof yang tidak tampan. Sokrates merupakan orang yang biasa-biasa saja. Semua orang sepakat bahwa raut muka Sokrates cenderung jelek. Hidungnya agak pesek dan perutnya gendut. Ia selalu mengenakan pakaian kumal dan tua. Kemanapun ia pergi selalu bertelanjang. Sikapnya tidak peduli terhadap panas dan dingin, lapar dan haus, mengherankan semua orang. Dalam simposium Alkibiades dengan mengisahkan Sokrates ketika menjalani tugas militer, menyatakan bahwa ia lebih tangguh dibandingkan pada saat cuaca sedang baku tanpa menghiraukan rasa dingin. Ia tetap melangkah dengan pasti di atas tumpukan es yang membantu dengan ada pemikiran Sokrates. Pemikiran Sokrates yang pertama ada kebenaran. Ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif telah tergoyahkan teori-teori sains yang telah mapan mengucapkan keyakinan agama. Inilah sebabnya Sokrates harus bangkit dan meyakinkan orang Athena bahwa tidak semua kebenaran yang umum dapat dipegang oleh semua orang. Sebagian kebenaran relatif, tidak semuanya. Sayangnya Sokrates tidak meninggalkan tulisan. Ajarannya dapat diperoleh dari tulisan-tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Kehidupan Sokrates, yaitu dari 470 sampai 399 Masehi, berada di tengah-tengah keruntuhan Imperium Athena.
Tahun terakhir hidupnya, Socrates sempat menyaksikan kebuntuan Athena oleh kehancuran orang-orang oligarki dan orang-orang demokratis. Socrates dalam berfilsafat memiliki pemikiran yang berisikan bahwa manusia harus hidup dengan tujuan kebaikan atau eudaimonia, bukan semata-mata mengejar materi. Selanjutnya, jalan menuju kebenaran ialah kebajikan atau keutamaan, dan negara bertanggung jawab dalam membentuk moral rakyatnya. Pemuda-pemuda Athena pada masa itu dipimpin oleh doktrin relativisme dari kaum sofis, sedangkan Socrates adalah seorang pemanut moral yang absolut dan meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filosof yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Selanjutnya ada politik. Jadi pemikiran politiknya itu berawal dari Yunani kuno. Pemikiran Yunani secara sistematis menyelidiki watak dan jalannya institusi dari politik. Dalam rekaman sejarah tercatat muncul suatu pola konsepsi sosial politik yang mendasar dalam warisan budaya dan intelektual Barat. Ide demokratis pun muncul. Di Yunani kuno, masalah manusia dan negara pertama kali diangkat ke permukaan, termasuk pada era Socrates. Doktrin politik Socrates bahwa kebijakan adalah pengetahuan, yang merupakan dasar bagi pemikiran politiknya mengenai negara. Inilah salah satu pandangan politik Socrates yang sangat penting dan belakangan berpengaruh terhadap pandangan politik muridnya, yaitu si Plato. Meskipun Socrates tidak menuliskan banyak hal tentang yang berkaitan dengan pandangan-pandangan politiknya, tapi kita sendiri bisa dapat informasinya dari para muridnya dan lawan diskusinya. Selanjutnya ada metode filsafat Socrates. Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang filsuf, Socrates menggunakan metode-metode yang membantunya. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dialektika. Metode yang digunakan dialektika yang berarti cakap-cakap atau dialog. Menurut Socrates, dialog adalah wahana berfilsafat. Jadi dialog itu membuka pikiran, kebekuan pikiran, melahirkan pikiran dan menuntut perjalanan pikiran. Dalam metode ini, Socrates mendatangi bermacam-macam orang. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Nah, di sini perkenalkan nama saya Ayu Sukaroni, NIM 0801221108, yang dimana pertanyaannya, bagaimana metode memotika dalam filsafat Socrates? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Gaja dengan NIM 0801222395. Pertanyaannya, kenapa Socrates menggunakan metode dialektika? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Sukaroni. Bagaimana memotika dalam metode filsafat Socrates? Memotika sering juga disebut dengan istilah metode kebidanan. Karena dengan cara ini Socrates bertindak seperti seorang bidan yang menolong kelahiran seorang bayi. Pengertian yang benar, Socrates ini menggunakan metode ini untuk membantu orang-orang mengetahui kebenaran dan jati dirinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mariana. Mengapa Socrates menggunakan metode dialektika? Penerapan metode dialektika digunakan karena dalam mencari kebenaran objektif. Nah, di sini Socrates memanfaatkan dialog untuk percakapan. Tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan arus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh pendapat pendapat. Ya, presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menggunakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.